Pada pukul 16.00, datang sekelompok mahasiswa yang sedang mengadakan yang ini. Sesudah memasuki ruangan, mereka pun mulai berbincang-bincang. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Sasa. Ternyata dialah yang mengundang mereka semua. Selamat sore semuanya. Gimana kabar? Iya. Chelsea, Davin, Ega, Leida, dan Fir. Aku paham. Jadi aku tahu kehidupan kalian semua. Ega yang agak jadi pemain baseball. Versi yang dulunya Joet yang cantik karena cinta. Dan Kira. Elvira sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Tapi ya sudahlah. Buat ngadain pertemuan kita kali ini, gimana kalau kita main game? Ya. Game Ide yang bagus itu. boleh dong? Boleh. Game ini dinamakan game misteri pembunuhan saat reuni. Yang dimana game ini hanya dilakukan satu kali dalam satu masing-masing kalian akan dibagikan profil ini, yang dimana kalian harus berdiskusi dan menebak teka-teki yang ada di sini. Kalian harus cari tahu pelakunya, karena pelakunya ada di antara kalian. Buku catatan terakhir ini berisi tentang kebenaran masing-masing. Saya akan menyembunyikan sampai pertandingan berakhir. Saya akan kasih waktu 15 menit untuk membaca profil masing-masing di tempat yang berbeda. Setelah 15 menit, saya akan kasih sinyal dan kembali ke ruang makan ini.
Setelah 15 menit lebih, mereka tidak menerima sinyal dari Sasa. Akhirnya, Elvira kembali ke ruang tengah. Tetapi, ternyata di sana sudah ada Reiga. Maksudnya apa? Kenapa dalam profil ini sama persis dengan identitas kita di dunia nyata? Sasa mana? Kenapa kita semua kumpul di sini? Apa dia bisa tahu informasi gue sedetail ini? Kita harus cari si Sasa dan minta penjelasannya. Aku mau jujur tentang perasaanku. Waktu SD aku pernah suka sama Rian. Aku gak nyangka perasaan yang aku sendiri pendam bisa tertulis di buku ini. Kalau kamu punya rahasia gak, Ray? Ray dan Rian mencoba untuk menyalakan saklar, tapi malah melihat Sasa yang sudah tergeletak dan terbaring tidak bernyawa. Mereka pun mau menghubungi polisi, tetapi semua HP tidak ada sinyal dan semua akses untuk keluar ditutup. Ini kok gak ada sinyal? Semua HP gak ada sinyal. Akses buat keluar juga ditutup semua. Maksud Sasa ngelakuin ini semua apa ya? Niat dia untuk mengurung kita semua di sini. Mungkin dengan adanya gempa ini, dia mengabarkan listrik tapi kesetrum. Menurut aku kejadian ini bukan kecelakaan, tapi sebenarnya bisa dibunuh oleh seseorang. Jadi, meskipun kita semua teman lama, tetapi kita tadi sempat berpisah selama 15 menit. Jadi gak menutup kemungkinan pelakunya ada di antara kita. Karena saya gak mungkin kita semua melakukan itu. Kita gak ada alasan untuk membunuh Sasa. Lebih baik daripada kita saling menuduh, mendingan kita semua untuk keluar dari sini. Ya, benar. Setelah mencoba beberapa hal untuk keluar, tapi tidak membuahkan hasil, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Melihat tidak ada Chelsea di sebelahnya, Elvira memutuskan untuk mencari keluar dan bertemu dengan Rian. Kamu dari dulu gak pernah berubah ya. Pintar banget menyembunyiin perasaannya. Kalau bisa aku pengen banget bantu kamu untuk informasi yang jadi buat tersenyum.
baca. Ngapain? Gue jadi curiga sama lu. Sebenarnya gue udah tahu kenapa kakak ngumpulin kita di sini. Gimana ya kalau kita gak bisa keluar dari sini? Tenang, kita bisa keluar dari sini. Saat kamu nolongin aku, gak tahu kenapa hati aku berdebar. Kalian tahu kenapa Sasa ngumpul kita semua di sini? Gak tahu. Oh, aku ingat dia siapa. Enggak, gue dapat album ini dari suatu ruangan. Gue yakin Sasa meninggal bukan karena kecelakaan, tetapi pasti ada seorang yang membunuh karena tidak ingin rahasianya dibongkar oleh Sasa. Dari dulu juga dia memperhatikan kita, tapi cuma gue doang yang menjadi hal itu. Gue yang gak suka dia, gue sebut dia nyebelin, dan gue nyuruh dia buat pergi dari hadapan gue. Dari sana, semua anak kelas pun tidak memperdulikan dia lagi. Pada siang hari, di ruang makan, terlihat Elvira dan Chelsea sedang melihat-lihat buku kenangan. Aku mau ngomong sesuatu. Sebenarnya ada seorang yang aku sukai saat ini, tapi aku gak bisa ngungkapin perasaanku. Walau kalian sering bertengkar, asalkan kalian bersama, aku yakin kalian akan baik-baik saja. Saat Elvira mau kembali ke kamar, dia melihat tetesan darah yang menuntunnya ke sebuah mayat. Ternyata mayat tersebut adalah mayat Gavin yang sudah tak bernyawa ditusuk pisau. Elvira yang melihat kartu profil di samping Gavin kemudian langsung menyembunyikannya bertepatan dengan datangnya Chelsea, terus yang lainnya menyusul. Eza yang melihat Gavin terbunuh buru-buru membawa pisau dan mengarahkan kepada teman-temannya, sebab dia yakin pelakunya ada di antara mereka. Chelsea tanpa takut menghampiri Eza dan merampas pisaunya. Rega, tolong tahan dia. Gue nuduh dia bukan tanpa alasan. Gue tahu dia yang seorang kriminal. Semalam gue sempat ngomong sama dia dengan Gavin. Kita saling membuka rahasia masing-masing. Dan itu juga kalian harus tahu. Dia yang membunuh Sasa. Dan Gavin juga sendiri. Kalau rumor itu benar, maka Chelsea atau Gavin lah korban selanjutnya. Ini buku profil Gavin. Rahasia dari Gavin sendiri adalah seorang kriminal. Selama Gavin terjebak sendiri, dia akan mencari bukti tentang takdir dari seseorang. Nanti kita omonginnya sana aja. Gue tahu tentang rahasia lo pernah membunuh seseorang pas masih SMP.
Dan gue juga tahu bahwa karena hal itulah lo sampai ganti identitas lo kan. Ya, sebenarnya aku emang pernah melakukan semua itu. Tapi tetap bukan aku yang membunuh Gavin dan Sisi. Udah. Daripada kita saling nuduh, mending kita ungkapin rahasia masing-masing. Setuju? Oke. Setuju. Rahasia kamu apa, Chelsea? Rahasia aku pernah hamil dengan guru. Kemudian aku aborsi anak aku. Kalau kamu aja. Rahasia terbesarku, aku masih perjaka dan juga banyak mengencani para wanita. Bukan mau kasih tahu rahasia aku, tapi kalian harus percaya. Aku tidak mau siapa-siapa. Pesan, bukan pampilu. Ketika Eza dan Raiga saling tarik menarik, jatuh sebuah gosselin dari celana Raiga yang ternyata milik Gavin. Kemarin pas aku ngobrol berdua dengan Gavin, aku langsung lihat mati sama dengan Gavin. Pas aku lihat tadi sekitar jasadnya, aku gak nemuin adanya penyakit. Berarti tandanya kamulah orang yang terakhir bersama dengan Gavin. Aku tahu rahasia Rega. Raiga panik, kemudian mengambil pisau lalu menodongkan kepada Rian. Raiga yang merasa terancam pun membawa Rian ke suatu ruangan. Yakin mau membuka rahasia aku? Aku gak tahu apa-apa tentang rahasia kamu. Ketika Rian dan Raya sedang berantem, Raiga tidak sengaja menemukan sebuah buku yang ternyata buku catatan terakhir milik Sasa. Kamu izin dulu. Ternyata Sasa ingin kita minta maaf kepadanya. Dan pembunuhan ini bukan rencananya. Ya. Rahasia kamu ada di buku ini. Dan kamu emang benar sengaja membunuh seniormu dengan sengaja. Apakah kamu benar membunuh Sasa dan Gavin? Aku gak percaya kamu lebih mempercayai buku itu daripada aku. Raiga berusaha keluar dari ruangan dan mengurung Rian yang masih berada di dalam ruangan. Di luar, Raiga bertemu dengan Eza dan Chelsea. Eza yang mau mendengar penjelasan Rian memutuskan untuk pergi ke dalam ruangan. Aku harus nyari tahu kebenarannya di sana. Saat masuk, Rian menusuk Eza dengan kejam. Apa ini? Ternyata Rian dari semua dalang ini. Enggak, itu sangat tidak mungkin. Aku melihat langsung dia membunuh Eja.
Enggak, aku harus lihat secara langsung. Tenang, biar aku yang nyelesain ya. Perbuatan lu gak bisa dimaafin. Gue ngertiin perasaan gue. Dia telah mati karena dia mencoba membunuh aku. Aku masih penasaran, apa rahasia kamu sih, Raiga? Pada akhirnya, hanya Elvira dan Raiga lah yang bisa keluar dengan selamat. Mengenai rahasia Raiga, tentu dia tidak akan memberitahu kepada siapapun, karena dia telah mengorbankan teman-temannya hanya untuk menjaga rahasia itu. Mengenai buku profilnya sendiri, telah dia bakar habis, artinya hanya Raiga yang tahu tentang rahasianya sendiri sebagai pelaku yang memenangkan misteri pembunuhan. Sehidup dan semati, ku ingin